sejak tahun 2005. KPU. Iya. Kayaknya nggak boleh masuk media. Di situ aja media. Sukses ya. Tapi saya juga pernah sebut ya, makanya saya dibuat laporan. Saya dulu tanda terima. Iya, ini sekali bonan tua terlapor. Iya. Oh iya. Sudah saya sampaikan melalui website. Ya. Dan KPU dilaporkan gara-gara hijauan. Kita waktu itu laporin Setnek ya, seperti itu. Jadi memang dari Komisi Informasi Pusat dengan termohon Andri, ya. Jadi karena ini sudah keluar, makanya saya punya bukti untuk dilaporkan ke Ombudsman. Ini salah satu bukti yang saya pakai untuk melaporkan ke Ombudsman tentang fakta-fakta hukum bahwa KPU belum pernah mengasih arsip ke Andri, ya. Dan waktu itu kan ada saksinya di situ dari KPU. Saksi KPU menyebut memang mereka belum ngasih, padahal sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009 itu 5 tahun arsip, 5 tahun dokumen sejak keputusan MK itu sudah harus diserahkan ke Andri untuk lalu nanti Andri itu melakukan proses yang namanya autentikasi. Autentikasi itu proses ngecek apakah fotokopi legalisir sama dengan aslinya, ya. Nanti dia juga ngecek ukurannya, dicek juga apa isinya itu informasi yang di dalam, NIM, nama, tanggal lahir itu Andri akan ngecek ulang sehingga layak arsip itu disebut otentik. Inilah yang saya kejar. Karena fotokopi yang dikasih dulu itu ijazah itu ternyata belum diautentikasi oleh Andri, sehingga itu saya sebut datanya, maaf kata ya, data sampah, data primer yang tidak pernah ada tahu orang. Pernah enggak KPU membandingkan fotokopi terlegalisir dengan aslinya? Ternyata tidak pernah. Dari berita acara yang ada kita terima itu tidak pernah ada seperti itu. Di sini pentingnya Ombudsman supaya nanti Ombudsman ngejar nih. Saya tadi bermohon supaya Ombudsman memaksa KPU mematuhi Undang-Undang Kearsipan, ya, supaya nanti KPU menyerahkannya ke Andri, lalu Andri segera melakukan proses autentikasi dengan keilmuan-keilmuannya, dengan arsiparisnya, dengan ahli forensik dokumennya, dengan ahli pendidikannya. Dan untuk tahun 2019 dia harus melibatkan ahli dokumen IT forensik. Kenapa? Karena tahun 2019 ternyata sistem sudah berubah. Sistem sudah melibatkan upload, nggak fisik lagi dikasih seperti sebelum-sebelumnya. Ini menjadi ribet. Artinya memang kita harus melihat nanti apakah konsisten arsip-arsip ini, arsip 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Perlu di sini konsistensinya untuk dibandingkan nanti dengan asli yang lagi diupayakan tim kita, teman kita di Solo, sama di pengadilan nanti ya, tim RRT ya. Nah ini nanti akan menjadi puzzle yang saling melengkapi.
Saya akan kumpulkan kopi-kopi terlegalisir, mereka akan mengupayakan aslinya keluar, akhirnya nanti ini akan dicocokkan. Cocok nggak asli dan fotokopi terlegalisir itu? Ya. Gitu. Warnanya emas ya. Oh ini kalau ini nggak perlu diautentikasi ya? Iya. Kayaknya ada yang perlu diluruskan inilah ya. Apa itu? Boleh saya meluruskan sedikit? Jadi sudah selesai tadi dari dalam, sekarang harus ke, udah cukup ya? Kalau di sini boleh Pak, kalau di sini boleh. Di sini boleh? Enggak, mau lihat ombudsman-nya? Oh boleh. Oh sini aja. Oh oke. Terima kasih. Tadi saya sudah apa? Sudah diterima laporan kita. Nih. Sebelumnya ombudsman itu sebenarnya laporannya ada dua mekanismenya, satu online, satu lagi offline. Kenapa kita kemari? Sebelumnya kemarin semalam sudah saya masukkan online-nya ke sistem Simpek 4 namanya ya, aplikasi mereka. Namun karena pengalaman 3 bulan yang lalu, tanggal 27 Agustus yang lalu, kita melapor tapi nggak ada kabarnya, maka saya pikir yang online itu nggak efektif. Jadi saya ajak teman-teman ke sini supaya kita melapor secara offline, supaya kita sama-sama tahu nanti publik menagih nanti nih. Ya. Harapan kita adalah supaya ombudsman memeriksa layanan ANRI, kenapa dia tidak bisa memberikan dokumen arsip ijazah mantan presiden kita tahun 2014 sama 2019, mantan gubernur DKI kita tahun 2012, mantan wali kota Surakarta tahun 2005 dan 2010. Dengan begitu ANRI juga harus meminta secara secara administrasi ke KPU seperti itu. Saya tidak berharap pidananya, mungkin ada pidananya disebut di situ, tapi harapan saya adalah kita harus belajar jangan sampai kejadian hilangnya dokumen arsip Super Semar itu terulang lagi di ANRI. Ini kan ijazah Bapak Presiden kita, pemimpin bangsa yang harus dikenang oleh masyarakat Indonesia ya, anak cucu kita ke depannya. Ijazah Muhammad Hatta saja bisa dilihat kok di Belanda. Bayangkan itu betapa bangganya Universitas Rotterdam ya terhadap alumninya. Ini seharusnya yang begini-gini, apalagi kita ya. Seharusnya kita bangga punya presiden dari UGM lagi. Iya, UGM, Putra Solo. Seperti ya kan? itu. Saya rasa itu aja. Mungkin ada pertanyaan. Aja Pak, siapa aja yang dilaporkan Pak? Oke. Yang saya laporkan itu adalah pertama pasti ANRI, selaku pihak pertama yang memberikan layanan dokumen. Tapi karena dia di sidang kemarin, yang sidang putusannya dari KIP menyebut bahwa ANRI tidak bisa melakukan layanannya karena KPU belum memberikan dokumennya, maka saya turut laporkan KPU DKI, KPU Pusat, KPU DKI, KPU Surakarta. Ya. Karena mereka kan satu fungsi. Nah, itu saya pihak laporkannya seperti itu. Harapan saya cuma satu aja seperti tadi, supaya jangan terulang lagi kisah Super Semar yang hilang. Kalau kita baca-baca dari keterangan orang ANRI kan ternyata di ANRI itu ada 4 katanya surat Super Semar yang ngaku surat Super Semar, tapi ternyata keempat-empatnya palsu. Jangan sampai yang begini terjadi. Tiba-tiba banyak fotokopian beredar di mana-mana, ternyata semuanya palsu. Oh, iya. Seperti itu. Makanya kita penting, kita runut nanti 2019, 2014, 2012, 2010, 2005, 1985. Ya. Seperti itu. 6 itu harus sama. Harus sama dan konsisten, seperti itu. Dan bukan identik ya. Karena dalam dokumen seperti ini tidak ada kata identik sebenarnya. Yang ada otentik atau tidak. Tanggapan dari ombudsman yang pada saat laporan apa Pak? Jadi saya tadi tanya, laporan saya kok kayaknya dipeti es kan itu yang tanggal 24 laporan kami. Iya. Dia kagap, dia sendiri cari-cari tuh. Kayaknya filenya udah nggak tahu lagi di mana. Ternyata dari informasi mereka harus ternyata ngendap nunggu itu kita laporkan waktu itu adalah setnek ya.
Setnek kan berdasarkan peraturan presiden, dia harus melakukan fungsi kearsipan juga. Tapi saat itu begitu saya bersurat, dia bilang tidak punya itu arsip. Bayangkan di Setnek tidak ada arsip ijazah presidennya. Presiden kita tidak ada. Maka saya laporkan waktu itu kemari. Cuman ya nggak tahu kabarnya, baru katanya nanti akan di follow up. Makanya tadi kita belajar dari pengalaman, saya paksa harus offline. Saya nggak mau online lah, saya bilang nggak ada kabarnya, offline aja biar nanti kita yang ngejar ya, seperti itu. Barang bukti apa aja Pak yang dilaporkan ke Ombudsman, yang dibawa ke Ombudsman? Saya bawa barang bukti adalah pertama surat dari Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta yang menyatakan dia tidak punya barang, dia tidak punya ijazah wali kotanya tahun 2005 baik 2005 maupun 2010. Yang kedua saya bawa barang bukti surat pernyataan jawaban dari atasan PPID Sekda DKI yang menyatakan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah DKI juga tidak menyimpan arsip itu. Dan yang ketiga adalah salinan putusan dari KIP yang menyatakan bahwa Andri juga tidak punya barang itu. Jadi ini misterius juga ini. Semoga aslinya ya mungkin lebih misterius fotokopiannya daripada aslinya. Kalau aslinya kan udah terlihat kan? Sudah di Polda Jaya. Kalau fotokopiannya yang ada itu justru di KPU. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, KPU itu tidak punya legal standing untuk menyimpan ini barang. Retensinya sudah habis 5 tahun. Bahkan menurut undang-undang kearsipan ya, itu maksimum 10 tahun itu sudah harus dikasih ke Andri. Ya, seperti itu. Apalagi kalau yang tahun 2005-2010 itu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971. Begitu selesai dipakai itu harus langsung dikasih ke Andri. Hanya Undang-Undang Kearsipan tahun Nomor 43 tahun 2009 yang agak ada spare-nya. Ada jawab namanya jawab retensi arsip yang diatur ya minimal 5 tahun, maksimum 10 tahun baru diserahkan ke Andri. Seperti itu. Kasih ya teman-teman ya.